Selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, Pastor Talk. Biar Tuhan menyingkapkan segala sesuatu di hadapan saudara. Dan apa yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan berkat Tuhan. Saya ingin bagikan judulnya tentang Tuhan membukakan mata kita. Terambil dari 2 Raja-Raja pada pasal 6 pada ayatnya yang ke-17. Nah saudara, di dalam hidup kita ini sering menghadapi situasi yang membuat kita ketakutan. Ada tekanan, ada masalah keluarga, ada kebutuhan yang besar, ada ancaman atau sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu sama seperti pembantunya Nabi Elisa. Seringkali kita hanya melihat apa yang tampak secara fisik saja. Karena dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ini menceritakan saat ketika tentara Aram itu mengepung kota dengan kekuatan penuh, hendak menangkap Nabi Elisa. Nah pembantunya Elisa ini panik dan dia berkata, "Tuhan, celaka nih, kita mati nih. Apa yang bisa kita perbuat? Kita dikepung oleh musuh," gitu kan. Tetapi Elisa dengan tenang, Elisa dengan rileks menjawab dengan kalimat yang penuh iman. Dia berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ayat 16-nya dari 2 Raja-Raja 6. Bagaimana Elisa bisa begitu tenang menghadapi situasi yang pelik, situasi yang mencekam? Karena Elisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Dan itulah inti khotbah hari ini. Ketika Tuhan membuka mata kita, maka perspektif kita akan menjadi berubah, iman kita bangkit, dan damai sejahtera mulai mengalir. Yang pertama begini, dunia roh itu lebih nyata daripada dunia fisik. Anda harus pahami baik. Pasukan Aram itu memang nyata. Pedang mereka terlihat jelas. Peralatan perang mereka tampak luar biasa. Ancaman mereka sungguh nyata. Tetapi ada yang lebih nyata daripada itu semua, yaitu perlindungan Tuhan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Nabi Elisa tahu bahwa kerajaan Tuhan itu tidak pernah pasif. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan pekerjaan Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh apa yang kita lihat secara fisik. Saya nggak tahu di situasi apa yang sedang Anda hadapi, penampakan apa yang ada di depan Anda. Tapi dari firman ini seharusnya kita dikuatkan bahwa pekerjaan Tuhan nggak bisa dibatasi oleh apa yang kita bisa lihat secara fisik. Itu sebabnya Elisa tidak berdoa agar malaikat turun. Elisa tidak berdoa supaya Tuhan mengirim bala tentara baru. Tetapi Elisa hanya berdoa supaya mata pembantunya ini bisa melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, persoalan terbesar itu sebenarnya bukan musuhnya. Ingat, persoalan terbesar kita bukanlah musuh kita, masalah kita, tantangan kita. Masalah terbesar kita adalah apa? Kebutaan rohani yang melekat pada diri kita. Itu kebutaan rohani daripada pembantunya Elisa yang gak bisa melihat. Banyak dari kita tidak kekurangan perlindungan Tuhan, jujur pasti. Hanya saja kita ini kurang menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran yang kedua, doa daripada Elisa. Kata Elisa, "Bukalah kiranya matanya." Inilah ayat utama yang kita bahas. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Tuhan di sini menarik. Masalah kita ada, tantangan kita banyak, problem kita banyak. Tapi Tuhan tidak mengubah situasinya. Juga Tuhan tidak mengusir musuh-musuh kita. Tetapi Tuhan mengubah cara kita melihat situasi dan cara kita melihat tantangan atau musuh yang ada di hadapan kita. Nah makanya saat Tuhan membuka mata dari pembantunya Elisa, Alkitab menulis dan berkata, tampaklah di mata dia sekarang gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekelilingnya Elisa. Nah, saudara perhatikan di sini, kereta berapi itu bukan datang setelah Elisa berdoa kan? Kereta itu sudah ada dari awal, before tentara Aram itu datang mengepung. Hal yang berubah bukanlah keadaannya, tetapi kesadarannya. Garis bawahi di sini. Banyak orang minta Tuhan mengubah situasi hidup kita. Banyak orang berdoa minta mengubah keadaan kita.
Kadang-kadang yang lebih kita butuhkan adalah sebenarnya Tuhan mengubah cara kita melihat situasi, cara kita melihat keadaan tersebut. Ketika mata rohani kita dibukakan, maka kita akan sadar bahwa kita ini tidak sendirian. Ketika mata rohani dibukakan, kita jadi tahu Tuhan itu lebih besar daripada apapun. Ketika mata rohani ini dibukakan, kita mengerti bahwa ada kuasa sorgawi yang bekerja. Ketika mata rohani dibukakan, ketakutan berubah menjadi keyakinan. Ketika mata rohani dibukakan, kepanikan berubah menjadi damai. Nah, yang ketiga, masalah Anda, masalah saya, masalah kita itu tidak lebih besar dari penyertaan Tuhan. Sebab Elisa berkata, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kita sering lupa bahwa dunia rohani bekerja jauh lebih besar daripada dunia nyata. Ada malaikat penjaga yang melayani orang percaya, Ibrani 1 ayat 14. Lalu malaikat berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan, Mazmur 34 ayat 8. Tuhan sendiri berjalan mendampingi kita, Yesaya 41 ayat 10. Lalu Kristus ada di dalam kita, harapan akan kemuliaan, Kolose 1 ayat 27. Nah, lantas pertanyaannya, apakah musuhmu besar? Apakah masalahmu berat? Apakah tekananmu luar biasa? Tetapi firman Tuhan berkata, yang menyertai Anda lebih besar. Nah, sering kita melihat musuh dan lantas kita langsung lupa melihat Tuhan. Kita menghitung apa yang kita punya dan kita lupa menghitung apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita fokus pada apa yang terlihat, padahal kekuatan kita ada pada yang tidak terlihat. Nah, berarti aplikasi hari ini, coba deh, mintalah Tuhan membuka mata Anda. Hari ini Anda doa deh. Doa kita bukan Tuhan singkirkan musuh saya, Tuhan bereskan masalah saya, bukan. Tetapi Tuhan bukalah mata saya, Tuhan bukalah mata saya, Tuhan bukalah mata saya. Artinya bukakan matamu, buka mata kita. Untuk apa? Untuk kita melihat penyertaan Tuhan. Buka mata untuk melihat anugerah Tuhan. Buka mata untuk melihat perlindungan Tuhan. Buka mata untuk melihat bahwa Tuhan sudah bekerja. Maka mungkin saja kita sedang menghadapi tantangan ekonomi, mungkin kita sedang menghadapi keluarga yang tertekan, pelayanan yang berat, kesehatan yang kita tidak mengerti. Kita mungkin sedang menghadapi situasi yang nampaknya mengepung, tetapi hari ini Tuhan berkata buat setiap kita, jangan takut, aku lebih besar. Dan ketika Tuhan membuka mata kita, maka di sini kita tidak lagi menjadi panik. Di sini justru sebaliknya kita mulai menjadi percaya. Haleluya. Saudara, Tuhan tidak perlu menurunkan pasukan baru. Tuhan hanya perlu membukakan mata kita pada apa yang sudah Tuhan kerjakan. Gunung di sekelilingmu hari ini juga penuh dengan kuda dan kereta berapi. Haleluya. Artinya saudara, semua Anda yang mendengarkan siaran ini, Anda tidak sendirian. Saya juga tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Kita semua tidak pernah sendirian. Berdoalah seperti Elisa. Tuhan, bukalah mataku supaya aku melihat. Bukalah mataku supaya aku melihat. Dan ketika mata itu terbuka, ketakutanmu akan lenyap, imanmu akan bangkit, dan engkau akan berjalan dengan keberanian yang baru. Siap menjalani hidup ini? Minta Tuhan bukakan matamu, dan engkau akan berjalan dengan cara yang berbeda. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus berkati, Shalom.